Pengertian materialitas. Pengertian materialitas dibagi menjadi dua. Yang pertama pengertian secara umum dan yang kedua pengertian menurut Financial Accounting Standard Board. Pengertian materialitas secara umum. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board, materialitas adalah besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang di luar keadaan sekitarnya, memungkinkan pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji. Secara umum, materialitas dibagi menjadi dua tingkatan atau kategori utama saat auditor merencanakan dan melaksanakan audit. Yang pertama, materialitas tingkat laporan keuangan secara keseluruhan adalah batas nilai maksimum salah saji yang dapat diterima di dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Fokusnya menilai dampak salah saji terhadap pengguna laporan keuangan secara luas. Biasanya dihitung menggunakan persentase tertentu dari angka acuan benchmark, seperti laba sebelum pajak, total aset, atau total pendapatan. Contohnya, jika auditor menetapkan materialitas keseluruhan sebesar 100 juta, maka gabungan seluruh salah saji di atas angka tersebut dianggap akan menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, materialitas tingkat saldo akun, golongan transaksi, atau pengungkapan adalah materialitas yang ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Sering juga disebut sebagai materialitas pelaksanaan. Fokusnya mengurangi kemungkinan bahwa gabungan salah saji yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi melebihi materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Angkanya selalu lebih kecil dari materialitas keseluruhan, misalnya 50% hingga 75% dari materialitas keseluruhan untuk memberikan ruang pengaman bagi auditor. Contohnya, jika materialitas keseluruhan adalah 100 juta, auditor mungkin menetapkan materialitas pelaksanaan sebesar 60 juta untuk menguji akun kas atau persediaan. Selain dua pembagian di atas, dalam praktek audit juga dikenal istilah tolerable misstatement, yaitu salah saji yang dapat ditoleransi untuk prosedur sampel tertentu. Dan clearly trivial, yaitu ambang batas di mana salah saji sangat kecil sehingga bisa diabaikan sama sekali. Sedangkan secara Financial Accounting Standard Board tidak membagi materialitas menjadi daftar kategori atau tingkatan tertentu. Definisi dan sifat salah saji. Salah saji adalah perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan pos laporan keuangan yang dilaporkan dengan yang seharusnya sesuai kerangka pelaporan keuangan. Sifat kualitatif salah saji ialah suatu salah saji bisa dianggap material meskipun angkanya kecil, jika berkaitan dengan pelanggaran hukum, ketidakpatuhan kontrak atau perjanjian kredit, atau persyaratan regulator. Penyebab umum salah saji yang sering ditemukan yaitu yang pertama kelalaian, kecurangan, penyimpangan kerangka akuntansi, estimasi yang tidak akurat, serta penjelasan catatan kaki yang tidak lengkap. Sumber dan kondisi salah saji auditor. Sumber dan kondisi salah saji auditor mengategorikan salah saji berdasarkan asal dan kepastiannya. Sumber salah saji internal yaitu ketidakakuratan data, pemilihan kebijakan akuntansi yang salah, estimasi yang tidak masuk akal, salah klasifikasi atau misal aset lancar jadi aset tetap, dan pengungkapan yang kurang. Jenis kondisi salah saji yang sering ditemukan itu ada 3, yaitu yang pertama, salah saji faktual. Salah saji faktual adalah terbukti salah berdasarkan bukti objektif. Terus yang kedua, salah saji pertimbangan atau judgmental. Salah saji pertimbangan atau judgmental adalah perbedaan estimasi antara manajemen dan auditor. Yang ketiga, salah saji proyeksi. Salah saji proyeksi adalah estimasi salah saji pada populasi berdasarkan sampel yang diuji. Indikator materialitas suatu item dikategorikan material jika yang pertama, mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. Yang kedua, mengubah tren keuangan, misal dari rugi menjadi laba,
Terus yang ketiga, mempengaruhi rasio keuangan penting untuk syarat kredit. Terus yang keempat, berkaitan dengan kompensasi manajemen atau kepatuhan regulasi. Peran materialitas dalam prosedur audit. Materialitas bukan sekedar angka, tapi alat ukur untuk menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit, menetapkan ukuran sampel atau sample size, dan memilih item yang akan diuji, mengevaluasi apakah bukti yang terkumpul sudah cukup, dan menilai dampak gabungan dari seluruh kesalahan terhadap laporan keuangan. Terus yang terakhir yaitu materi tentang tindak lanjut auditor jika ditemukan salah saji. Auditor harus melakukan yang pertama evaluasi ulang, yaitu mengecek apakah ambang batas materialitas awal masih relevan. Terus yang kedua, analisis penyebab, yaitu mencari tahu apakah ada unsur kecurangan atau fraud. Terus yang ketiga, komunikasi, meminta manajemen melakukan koreksi. Yang keempat, eskalasi. Jika manajemen menolak, komunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau those charged with governance, dan evaluasi dampaknya terhadap opini audit. Materialitas dalam pelaporan. Auditor menggunakan materialitas untuk yang pertama, mengevaluasi gabungan seluruh kesalahan pada tingkat akun sampai ke tingkat laporan keuangan. Yang kedua, mengevaluasi gabungan seluruh kesalahan termasuk dampak neto dari salah saji yang tidak dikoreksi yang ada dalam saldo awal retained earnings. Yang ketiga, menentukan apakah prosedur audit tambahan harus dilaksanakan ketika gabungan salah saji mendekati overall materiality atau specific materiality. Yang keempat, meminta manajemen mengoreksi semua salah saji yang ditemukan. Yang kelima, mempertimbangkan untuk memeriksa kembali area dengan salah saji terbanyak. Yang keenam, memberikan pandangan mengenai sifat dan sensitivitas salah saji yang ditemukan dan juga besarannya. Yang ketujuh, menentukan apakah laporan auditor harus dimodifikasi. Yang artinya, apakah auditor harus memberi opini yang bukan WTP karena salah saji yang tidak dikoreksi yang dimana jumlah atau sifatnya material. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jamin bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan audit tersebut akurat, karena auditor yang bersangkutan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan, yaitu yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit yang kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Dan yang terakhir, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat pengecualian bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan. Cara menentukan materialitas. Terdapat dua cara dalam menentukan materialitas, yaitu yang pertama, overall materiality. Overall materiality didasarkan atas persepsi auditor mengenai kebutuhan pemakai laporan keuangan. Auditor wajib mengasumsikan hal-hal mengenai pemakaian laporan keuangan, yaitu yang pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bisnis, kegiatan ekonomis, dan akuntansi. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk mempelajari informasi dalam laporan keuangan dengan cukup cermat. Yang ketiga, memahami bahwa laporan keuangan dibuat dan diaudit pada tingkat materialitas dan mengabaikan yang tidak material. Yang keempat, menerima ketidakpastian yang inheren dalam penggunaan estimasi, judgement, dan pertimbangan mengenai peristiwa di kemudian hari. Dan yang terakhir,
Membuat keputusan ekonomis yang wajar atas dasar informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, langkah kedua yaitu performance materiality. Performance materiality dirancang untuk yang pertama, memastikan salah saji lebih kecil dari overall materiality atau specific materiality yang dapat dideteksi. Dan yang kedua, menyediakan suatu margin atau penyangga untuk salah saji yang tidak terdeteksi. Demikianlah video penjelasan yang dapat kami sajikan. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.